Oke, selamat datang. Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang jujur aja kita lakukan setiap hari, seringnya tanpa sadar sama sekali, yaitu menilai. Menilai orang lain, menilai situasi. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal coba bedah bareng-bareng gimana sih caranya mengevaluasi sudut pandang kita sendiri, biar penilaian kita itu jadi lebih jernih dan ya, lebih akurat. Yuk, langsung kita mulai. Coba deh bayangin skenario ini. Pasti nggak asing kan? Rekan kerja kamu telat ngumpulin tugas, lewat deadline. Apa pikiran pertama yang muncul di kepala? Mungkin langsung, wah nggak bisa diandulin nih orang. Atau, dasar pemalas? Begitu kan? Tapi, pertanyaannya adalah, apa benar penilaian secepat kilat itu udah pasti benar? Jangan-jangan ada cerita lain yang kita sama sekali nggak tahu. Nah, ini dia inti permasalahannya. Sering banget ada jurang yang dalam antara apa yang kita rasa benar dan apa yang sebenarnya benar. Perasaan kita kan sering dibentuk sama pengalaman pribadi, sama ego kita yang pengen membela diri. Tapi realitas itu objektif. Dia tetap benar meskipun kita nggak suka. Disinilah tantangannya dimulai. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Banyak dari kita tuh mikir, yang penting kan niatnya baik, niatnya tulus. Seolah-olah niat baik itu udah cukup buat bikin penilaian kita jadi benar. Tapi, ternyata nggak segampang itu. Niat baik saja ternyata nggak jadi jaminan sebuah kesimpulan itu akurat. Jadi, apa sih sebenarnya penilaian yang benar itu? Sederhananya gini, kesimpulan yang nyambung dengan realitas. Dasarnya itu harus kuat, harus lebih kokoh dari sekedar perasaan kita, pengalaman pribadi, atau bahkan apa kata orang banyak. Penilaian yang benar butuh patokan yang objektif, yang ada di luar diri kita. Dan kutipan ini, wah, benar-benar ngena. Inilah ujian yang sesungguhnya. Kalau sebuah penilaian cuma terasa benar pas lagi menguntungkan kita, atau pas lagi cocok sama emosi kita, kemungkinan besar itu bukan penilaian yang benar. Kebenaran yang sejati itu akan tetap berdiri tegak, bahkan saat rasanya pahit buat kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang praktis banget. Anggap aja ini semacam toolkit atau alat bantu buat menguji penilaian kita sehari-hari. Ada 4 ukuran sederhana yang bisa kita pakai buat ngecek apakah pikiran kita ini masih di jalur yang lurus, atau jangan-jangan udah belok. Ini dia keempatnya. 1. Fakta atau emosi. 2. Realitas atau asumsi. 3. Standarnya adil atau standar ganda. Dan yang keempat, kritik idenya, bukan orangnya. Yuk kita kupas satu persatu. Ukuran pertama, fakta versus emosi. Tahu nggak, salah satu tanda penilaian kita itu lemah? Yaitu pas kita gampang banget marah, gampang tersinggung, atau merasa diserang secara personal pas dikritik. Penilaian yang sehat dan kuat itu lahirnya dari kepala dingin, dari observasi yang tenang, bukan dari emosi yang meledak-ledak. Lanjut, yang kedua, realitas versus asumsi. Wah, ini penting banget. Kita harus pinter-pinter misahin apa yang beneran terjadi dengan cerita tambahan yang kita bikin sendiri di kepala. Contohnya jelas banget tuh. Dia terlambat, itu fakta, bisa dilihat. Tapi dia pemalas, nah itu asumsi. Itu cerita tambahan dari kita. Percaya deh, banyak banget konflik di dunia ini yang sumbernya dari asumsi doang. Nah, yang ketiga ini jebakan yang kita semua sering banget kena, standar ganda. Kita cenderung nuntut orang lain pakai aturan yang ketat banget, tapi buat diri sendiri, aturannya longgar. Ukuran yang sehat itu ya standar yang adil. Satu aturan yang sama buat semua orang, termasuk, dan ini yang paling penting, buat diri kita sendiri. Dan yang terakhir, ukuran keempat. Gini deh, kalau sebuah penilaian cuma bisa dipertahankan dengan cara mengejek atau menyerang karakter orang lain, kemungkinan besar penilaianmu itu rapuh. Penilaian yang kuat itu fokusnya ke masalah, ke tindakan atau keputusannya, bukan malah sibuk ngasih cap jelek ke orangnya. Oke, tadi kita udah punya 4 alat buat melihat keluar. Sekarang, waktunya kita balik badan, lihat ke dalam diri sendiri. Kita akan pakai 3 cermin buat evaluasi diri. Ini bagian yang lebih dalam, dan jujur aja seringkali lebih susah. Cermin pertama. Coba tanya ke diri sendiri. Aku mau nggak sih dikoreksi kalau aku salah? Pertanyaan ini langsung menusuk ke motivasi kita. Kalau jawabannya enggak, atau bahkan ragu-ragu ya, itu sinyal kuat. Sinyal kalau kita sebenarnya lagi nggak mencari kebenaran, tapi cuma mencari pembenaran. Lanjut, cermin kedua. Udah beneran paham belum posisi orang lain sebelum aku menghakimi mereka? Ini prinsip dasar banget kan? Jangan menilai sebelum paham. Soalnya, kalau kita menilai tanpa ngerti sudut pandang mereka, itu sama aja kayak nembak di ruangan gelap. Ya, kemungkinan besar meleset, dan yang ada malah bikin rusak suasana. Dan cermin ketiga, tanyain ini, kesimpulanku ini lebih kuat nggak dari bukti-bukti yang aku punya?
Pertanyaan ini kayak ngajak kita ngecek, ini aku kebanyakan nambahin bumbu cerita sendiri nggak ya? Kalau kesimpulan kita kedengerannya jauh lebih heboh atau lebih keras daripada fakta-fakta yang ada, nah itu tandanya ego kita udah mulai ikut campur. Sekarang kita sampai di bagian terakhir, bagian yang paling reflektif. Di sini kita akan ngomongin soal konflik paling dasar di dalam diri kita saat berhadapan dengan sebuah penilaian. Kita ini mau mencari kebenaran atau cuma mau membela diri? Nah, ini dia persimpangannya. Saat kita dikritik atau dikasih fakta baru, kita tuh punya dua pilihan jalan. Jalan pertama, pembenaran diri. Tujuannya apa? Membela ego, membuktikan kalau pokoknya aku benar. Jalan kedua, mencari kebenaran. Tujuannya, mengerti apa yang benar, bahkan kalau itu artinya kita yang harus berubah. Ini pemikiran yang dalam banget ya. Seringkali, penghalang terbesar kita buat bisa mikir jernih itu bukan karena kita kurang pinter, tapi karena refleks hati kita untuk melindungi diri. Secara otomatis kita langsung membangun benteng pertahanan, padahal mungkin akal sehat kita tahu, ada yang keliru. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Penilaian yang benar itu bukan yang paling kencang suaranya, bukan yang paling percaya diri menyampaikannya, tapi yang paling jujur sama realitas. Termasuk, dan ini kuncinya, saat realitas itu justru menunjukkan bahwa kita yang salah dan perlu dikoreksi. Dan kita tutup sesi kali ini dengan pemikiran yang cukup menantang. Mungkin ya, langkah pertama untuk bisa menilai dengan benar itu bukan soal mengasah otak kita biar makin pintar, tapi justru soal menenangkan ego kita, menurunkan benteng pertahanan kita. Kenapa? Karena hanya saat kita berhenti mati-matian membela diri, disitulah kita akhirnya memberi ruang bagi kebenaran untuk masuk.